Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan mata kuliah pada pagi hari ini. Selawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Zaimah MPD, beliau adalah dosen mata kuliah kitabah di STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Nopia Saryanti. Di sini saya bertugas menjadi moderator yang akan membimbing dan menjalankan diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Fitri Andriani, Muhammad Tama Aryanzah, Muhammad Ilyas, dan saya sendiri Nopia Saryanti. Adapun judul yang akan kami bahas yaitu metode kitabah imlak. Baiklah, kami akan menjelaskan materi metode kitabah imlak secara satu persatu. Yang pertama, pengertian metode imlak dan tujuan metode imlak yang akan dijelaskan oleh Muhammad Tama Aryanzah. Kepada Tama, dipersilahkan. Oke, kita masuk yang pertama yaitu tentang pengertian metode imlak. Imlak merupakan bagian dari mahara al-kitabah. Mahara al-kitabah ini mencakup 3 mata dasar. Yang pertama, mahara al-tahaji bi takhiratin salimatin, yaitu tentang keterampilan menyalin huruf secara benar. Lalu yang kedua yaitu mahara wadi alamata al-tarkim fi mawadiha, yaitu tentang keterampilan meletakkan tanda baca yang benar. Lalu yang ketiga yaitu mahara al-asmi al-wadihi al-jamil lil ahuruf wa akalimat, yaitu keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi. Mahara al-tahaji bi takhiratin salimatin ini mencakup 2 hal, yaitu pertama, kemampuan mengucapkan huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat secara benar. Lalu yang kedua, kemampuan menulis huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat secara benar. Cara keterampilan meletakkan tanda baca adalah kemampuan meletakkan tanda baca yang berupa titik 1, titik 2 berbentuk vertikal, tanda seru, tanda tanya, koma, dan lainnya. Tidak hanya pada penulis tetapi juga ketika membacanya. Muatan pertama dan kedua itulah yang menjadi objek kajian sekaligus landasan definitif imlak. Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwasannya imlak adalah kajian tentang teori-teori menulis dan melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara benar dalam bentuk tunggal, kata atau kalimat, dan teori-teori tentang tanda baca sekaligus mengaplikasikan dalam suatu teks. Menurut Dr. Ahmad Matkur, imlak tidak hanya berkaitan dengan sekumpulan teori huruf hijaiyah dan juga tanda baca, tetapi juga merambah pada tataran praktis bagaimana seorang guru membacakan teks-teks bacaan yang sederhana sampai yang sulit yang memuat teori-teori imlak kepada siswanya untuk mengukur tingkat kemampuan mereka dalam menguasai teori-teori tersebut secara praktis. Nah, di sini bagaimana guru mengidentifikasi al-muskilat al-imlahiyah, yaitu permasalahan-permasalahan imlak yang dialami siswa dan memberikan jalan keluar yang tepat. Menurut Umar Sulaiman Muhammad, terminologi imlak tidak dapat dipisahkan dari 2 unsur, yaitu mumlin, orang atau guru yang mengimlak atau mendikte. Lalu mumlan alaih, orang atau siswa yang diimlak atau menerima imlak. Karena 2 unsur ini kemudian muncul pengertian bahwa imlak adalah membacakan teks bacaan kepada siswa kata demi kata atau kata demi kalimat dan meminta siswa untuk menulisnya.
Oke, kita masuk ke kedua, yaitu tujuan metode imlak. Tujuan imlak meliputi tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung imlak adalah mampu menulis huruf hijaiyah dalam bentuk tunggal, kata atau kalimat secara tepat dan cepat. Tujuan tidak langsung meliputi yang pertama, yaitu al-hadab al-lughawi atau kebahasaan. Pada tujuan kebahasaan ini membekali siswa dengan keterampilan berpikir cepat, pengetahuan akan makna, keterampilan huruf, struktur, dan gaya bahasa baru. Lalu yang kedua yaitu al-hadab al-hudwi atau fisik. Tujuan ini yaitu memperkuat dan mempertajam indera pendengaran dan penglihatan. Sebab kuatnya hubungan sensor motorik dua indera tersebut yang kemudian memobilisasi otak agar menggerakkan tangan untuk menulis. Lalu yang ketiga ialah al-hadab al-khuluq, yaitu sikap. Pada tahap ini juga membiasakan siswa untuk bersikap tertib, teliti, cermat, dan mempunyai respon yang cepat terhadap panggilan, dan membiasakan mereka bersabar serta menjadi pendengar setia selama guru mendikte atau imlak. Lalu dalam bidang studi imlak, siswa diantarkan pada peningkatan dan pengembangan tiga aspek. Yang pertama yaitu kognitif. Melalui imlak, siswa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang teori penulisan huruf Arab dan karakteristiknya. Semisal apa itu hamzah, macam-macam hamzah, bentuk-bentuk penulisan hamzah, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua yaitu afektif. Afektif di sini berangkat dari pengetahuan dan pemahaman yang benar dan mendalam terhadap teori-teori tersebut. Diharapkan siswa mampu menulis dan melafalkan huruf Arab dengan benar, baik dalam bentuk kata, bentuk kalimat, dan juga paragraf. Siswa juga mampu mengenali penulisan huruf yang salah yang ada dalam sebuah teks bacaan sekaligus mampu membenarkannya. Di sisi lain, siswa ditradisikan untuk teliti dan juga cermat. Lalu yang ketiga yaitu psikomotor. Aspek motorik dalam pembelajaran imlak sangat dominan. Siswa diarahkan untuk menggunakan indera pendengaran, telinga, penglihatan atau mata, pengucap, mulut, dan jari-jarinya dengan semaksimal mungkin. Siswa dilatih untuk dapat berkonsentrasi secara baik ketika menghadapi teks-teks bacaan dan kawaidnya. Saat dia membaca dengan suara atau tanpa suara, atau ketika mendengarkan penjelasan guru atau teks-teks bacaan yang didiktikan, begitu pula saat siswa menulisnya. Imlak tidak hanya membekali siswa dengan teori menulis secara cepat dan benar, tetapi juga melatih mereka untuk menguasai dan terampil mengaplikasikan teori-teori imlak tersebut dalam praktik penulisan Arab sehari-hari. Setelah mempelajari imlak, siswa diharapkan mampu membedakan penulisan kata, kalimat, atau paragraf yang salah, mengetahui sebab-sebabnya, dan selanjutnya mampu bisa membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut. Terima kasih kepada Muhammad Tama Aryanza yang telah menyampaikan pembahasan yang pertama. Pembahasan materi yang kedua yaitu tentang macam-macam metode imlak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam metode imlak. Yang pertama, imlak mankul. Siswa menyalin teks bacaan atau kalimat yang ada di dalam kitab atau tulisan di papan tulis ke dalam buku tulis. Imlak ini untuk pemula, di mana siswa lebih ditekankan untuk cermat dan teliti dalam membaca tulisan dan menyalinnya. Yang kedua, imlak mandur. Siswa melihat dan mempelajari teks bacaan atau kalimat yang ada di dalam kitab ataupun yang ada di papan tulis, lalu menutup kitab dan membelakangi papan tulis. Selanjutnya, guru akan mendiktekan teks bacaan atau kalimat yang sama. Imlak mandur tidak hanya ditekankan untuk cermat dan teliti saat membaca, tetapi juga harus mengingat bentuk tulisannya dan berkonsentrasi dengan bacaan guru. Mata, telinga, dan kekuatan daya ingat harus saling mendukung. Yang ketiga, imlak masmu. Siswa menulis teks bacaan atau kalimat yang dibacakan oleh guru
tanpa melihatnya terlebih dahulu. Imlak jenis ini adalah tahapan yang lebih tinggi, di mana siswa telah memahami teori-teori imlak yang telah diajarkan oleh guru, dan kemudian menyalinnya atau menuliskannya secara cepat dan tepat. Yang keempat, imlak ikhtibari. Metode ikhtibari merupakan imlak yang diberikan kepada siswa yang telah menguasai teori-teori imlak. Pada pembelajaran ini lebih ditekankan kepada praktek-praktek daripada menjelaskan teori-teori. Pada pembelajaran ini bertujuan untuk menguji kemampuan siswa dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang metode mengajar yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilyas. Kepada Muhammad Ilyas dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya mengenai metode mengajar imlak. Ada 3 cara yang dapat diajarkan guru kepada muridnya mengenai imlak tersebut. Yang pertama, memberikan dulu persepsi kepada muridnya agar perhatian anak didik dapat terpusat kepada pelajaran yang akan dimulai. Yang kedua, jika imlak dilakukan dengan cara menuliskan materi, maka langkah guru yang dapat dilakukan yang pertama adalah guru menuliskan materi di papan tulis dengan tulisan yang menarik. Kedua, membacakan materi pelajaran imlak secara pelan dan fasih. Ketiga, setelah guru membacakan imlak, suruhlah di antara mereka untuk membacakan imlak tersebut hingga benar dan fasih. Keempat, setelah selesai membaca imlak, maka guru menyuruh mereka untuk mencatatnya di buku tulis. Kelima, mengadakan soal tanya jawab. Keenam, menuliskan kata-kata sulit serta ikhtisar dari materi imlak. 7, guru menyuruh ke semua siswa untuk mencatat, menulis. Yang kedelapan, setelah selesai imlak, guru mengumpulkan catatan imlak semua anak didik untuk diperiksa dan dinilai. Yang ketiga, jika dilaksanakan dengan cara guru membacakan materi, maka yang dapat dilakukan yang pertama adalah mengadakan apersepsi terlebih dahulu, yang tujuannya agar pusat anak didik dapat lebih fokus. Yang kedua, guru mulai mendikte acara imlak secara terang dan jelas dan tidak terlalu cepat. Yang ketiga, mengumpulkan semua catatan imlak siswa untuk kemudian diperiksa apakah sudah benar atau belum imlaknya. Yang keempat, guru mengadakan soal jawab mengenai imlak yang baru saja dikerjakan tersebut, dan kemudian menyuruh salah satu di antara siswa untuk menuliskannya kembali di papan tulis. Yang kelima, guru membetulkan imlak secara keseluruhan dan dapat menjelaskan kembali mengenai kalimat yang belum dipahami oleh siswa. Keenam, akhirilah pengajaran dengan memberi berbagai petunjuk dan nasihat kepada anak didik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengadakan penilaian atau post-test mengenai materi imlak. Apakah tujuannya telah mengenai sasaran atau belum? Jika belum, maka perlu diulang dan diadakan perbaikan kembali. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Ilyas yang telah menyampaikan pembahasan materi yang ketiga. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fitri Andriani yaitu tentang faedah mempelajari metode imlak dan kekurangan serta kelebihan mempelajari metode imlak. Kepada Fitri Andriani dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang faedah mempelajari metode imlak dan kelebihan serta kekurangan metode imlak. Faedah mempelajari imlak. Mempelajari imlak sama halnya dengan mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Tidak terlepas dari nilai-nilai manfaat yang tidak sedikit. Mempelajari imlak akan menghindarkan seseorang dari kesalahan dalam menulis dan mengantarkan seseorang kepada pengetahuan lebih baik dalam menulis. Sebab tulisan merupakan pengganti mukallim atau pembicara dalam mengungkapkan ide-ide, suara hati, dan sebagainya dalam bahasa tulis, sehingga ia menduduki posisi yang sangat pentingnya dengan pengucapan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode imlak. Kelebihan metode imlak dari metode yang lainnya adalah yang pertama,
untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat. Lanjut, kedua, untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, menjumlah, pengurangan, pembagian, dan tanda-tanda simbol lainnya. Yang ketiga, untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi, hubungan, huruf-huruf dan ejaan, penggunaan simbol, membaca peta, dan lain sebagainya. Serta kelemahan metode imlak antara lain adalah yang pertama, kadang-kadang imlak yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. Yang kedua, membentuk kebiasaan yang kaku dan fasik sehingga murid kurang aktif. Dan yang terakhir, mengembangkan kebiasaan yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Fitri Andriani yang telah menyampaikan pembahasan materi yang terakhir. Dengan berakhirnya pembahasan materi tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.